Halo teman-teman, kali ini kembali lagi membahas burung cucak hijau ya teman-teman. Lebih tepatnya saya mau membahas salah satu komentar yang masuk di channel ini. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Bang, hijau saya gacor atau ngeplong hanya pada full kerodong, dan saat full abla malah diam dan burung cenderung diam, dan kadang-kadang lompat-lompat sana sini untuk harian. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut berdiskusi di kolom komentar ya teman-teman. Nah, kali ini menurut saya dari pertanyaan tadi sebenarnya kondisi burungnya sudah cukup terlihat ya teman-teman. Kalau burung gacor saat dikerodong tetapi diam dan gelisah saat diabla, kemungkinan besar burung tersebut masih memiliki sifat giras atau masih terlalu waspada terhadap lingkungan sekitar ya teman-teman. Kenapa bisa begitu? Karena kondisi ini mirip seperti saat kita baru mendapatkan burung bahan ya teman-teman. Ketika burung berada di dalam kerodong, suasana menjadi lebih tenang, lebih tertutup, dan rasa waspadanya burung itu berkurang. Akibatnya burung lebih berani bunyi. Tetapi saat kerodong dibuka, burung kembali melihat lingkungan sekitar, melihat orang-orang lalu lalang, lalu melihat kendaraan juga, atau mungkin ada aktivitas lainnya. Nah, disitulah rasa waspada burung muncul lagi nih teman-teman. Makanya burung menjadi diam, fokus mengamati sekitar, bahkan ada yang sampai lompat-lompat karena belum benar-benar nyaman ya teman-teman. Nah, kalau dari saya pribadi, biasanya saya tidak buru-buru dulu ya teman-teman. Yang saya lakukan justru membiasakan burung dengan kondisi abla. Burung digantung agak rendah, kemudian saya sering berinteraksi langsung. Maksudnya seperti kita memberikan jangkrik. Nah, saya usahakan burung itu saya suap jangkrik tersebut langsung dari tangan saya ya teman-teman. Ini kalau kita bicara dari kondisi awal dulu ya teman-teman, ketika burung bahan. Karena ketika saya mendapatkan cucak hijau ini juga saya pernah mengalami kondisi seperti itu ya teman-teman. Awalnya memang saya lakukan teknis seperti ini. Dari sini kan jelas teman-teman, tujuannya bukan hanya sekedar memberi EF ya teman-teman, tetapi membangun kepercayaan si burung terhadap perawat dan lingkungan sekitar ya teman-teman. Bisa dikatakan adaptasi ya teman-teman. Nah, lalu ketika sore atau malam hari, barulah dikerodong jika memang diperlukan. Atau kalau posisi gantung berada di luar rumah, bisa juga dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Kalau diperhatikan, cara ini sebenarnya sama seperti saat kita merawat burung bahan ya teman-teman. Kita tidak langsung mengejar performa, tidak mengejar ini itu. Yang dibangun terlebih dahulu adalah rasa nyaman, rasa aman, dan kebiasaan baru untuk si burung ya teman-teman. Dan setelah burung mulai tenang, terbiasa dengan lingkungan sekitarnya, barulah rawatan harian yang biasa kita lakukan baru bisa kita terapkan ya teman-teman. Saya kasih contoh logikanya seperti ini. Sama seperti manusia. Ketika di rumah kan kita bisa ngobrol panjang lebar, bercanda, bahkan bicara dengan sangat percaya diri ya teman-teman, seperti ingin mendominasi. Tetapi ketika harus berbicara di depan orang, orang itu tiba-tiba gugup ya teman-teman. Gugup lalu bingung, bahkan tidak tahu harus bicara apa ya teman-teman. Atau apakah orang itu sebenarnya tidak bisa bicara ya teman-teman, hanya beraninya di rumah. Logikanya seperti itu ya teman-teman. Tetapi bukan itu, hanya saja orang tersebut belum terbiasa dengan situasinya. Nah, dari sini solusinya apa? Jawabannya simpel, yaitu latihan. Nah, di dalam latihan kan pasti ada proses ya teman-teman. Semakin sering dilakukan proses ini ya teman-teman, semakin terbiasa juga si burungnya ya teman-teman. Jadi kesimpulan saya untuk pertanyaan dan komentar tadi ya teman-teman, kalau cucak hijaunya gacor saat dikerodong tetapi diam dan lompat-lompat saat diabla, fokus dulu bangun kebiasaan baru ke burungnya. Teknisnya seperti ini, biasakan diabla, gantung agak rendah, sering berinteraksi, dan kalau memungkinkan atau jika teman-teman ingin memberikan EF, usahakan langsung dari tangan atau disuap seperti itu ya teman-teman. Bangun saja kebiasaan baru yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perawat. Karena semakin sering burung berinteraksi dengan lingkungan dan perawatnya, biasanya rasa giras akan semakin berkurang dan burung menjadi lebih tenang. Tentunya tetap perhatikan faktor keamanan dan kenyamanan burung selama proses tersebut. Seperti itu saja teman-teman, tetap semangat dan tetap belajar. Nah, teman-teman, saya kira cukup untuk cerita hari ini. Terima kasih buat teman-teman Sobat Kicau yang sudah menyaksikan, dan buat teman-teman jika ada saran atau masukan, boleh isi kolom komentarnya ya teman-teman. Siapa tahu ada diskusi sesama pecinta burung. Terima kasih, semangat, tetap belajar.